setiap rumah-rumah kita. Kita bisa menghitung berapa pintu yang ada di rumah-rumah kita. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Bahkan juga pintu ada, pintu yang lain. Pintu lemari pakaian, pintu lemari dapur, dan lain sebagainya. Pintu adalah membuat kita semakin nyaman di dalamnya. Tidak ada rumah orang yang tidak ada pintu. Semua ada pintu. Orang baik akan masuk lewat pintu, dikatakan dalam ayat yang pertama. Tetapi orang yang berbuat jahat, berniat jahat, dia akan memanjat dinding, tembok, dan lain sebagainya. Bahkan dia akan mendapatkan malapetaka. Misalnya, kalau dia lompat dari jendela, pasti bisa mengalami kaki patah, tangan terseleo, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia melewati depan atau melewati pintu, maka dia akan mendapatkan suatu keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, bagaimana kita bisa melihat Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Tidak hanya dalam ayat yang pertama, ayat 9 pun juga mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau." Artinya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus ini adalah pintu bagi kita, pintu keselamatan. Dan Yesus mengatakan barang siapa masuk, dia akan mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan segala berkat kelimpahan di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengenal pintu itu sendiri, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa melihat pintu ini adalah Yesus itu sendiri, dan ia sudah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang akan memberikan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tidak melalui dia ada dikatakan ada seorang penjahat, seorang pencuri, dan lain sebagainya. Memang benar apa yang dikatakan. Pada dulu manusia itu adalah jahat. Manusia itu adalah orang yang berdosa. Manusia itu adalah orang yang keji. Tetapi dia melewati pintu mengenal Yesus, maka dia bertobat dan datang kepadanya. Maka orang yang penjahat, orang pencuri pun menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak cerita, banyak kita melihat bagaimana sebenarnya bahwa orang yang jahat menjadi orang yang baik, menjadi bertobat karena dia mengenal Yesus. Karena dia sudah masuk pintu itu sendiri. Contoh misalnya salah satu yang terkenal adalah seorang Rasul Paulus. Dia adalah seorang penjahat yang menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, bahkan mengejar-ngejar orang Kristen. Tetapi ketika dia menemui Yesus, mengenal Yesus, mengenal itu pintu sendiri, maka dia bertobat dan melayani Yesus itu sendiri. Itulah yang dimaksud dalam ayat yang pertama pada saat ini. Kalau kita masuk dari depan, mengenal pintu itu sendiri, maka kita akan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan sidang jemaat pada saat ini, hendaknya juga kita harus mengenal dan kita harus juga memasuki pintu dari depan, sehingga kita juga diberikan keselamatan bagi kita semua. Dalam ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa akulah pintu yang akan memberikan segala berkat, memberikan segala kelimpahan. Maksudnya adalah ketika kita mau berangkat, kita membuka pintu, artinya kita langsung bertemu dengan Tuhan.
maka kita mengucap syukur, berdoa sebelum kita berangkat. Baik kita mau keluar kemana, baik kita mengerjakan segala tugas tanggung jawab kita, maka kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita datang kembali pulang ke rumah kita, kita membuka pintu, bahkan kita mengetuk pintu itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita hari ini dapat bekerja dengan baik, melaksanakan pekerjaan kita baik, sehingga kita diberikan kemampuan menjalankan tugas tanggung jawab kita. Nah, oleh sebab itu, keluar masuk kita, Tuhan yang menyertai kita. Oleh apa sebabnya? Oleh Dia mengatakan, Aku adalah pintu. Yesus senantiasa memberkati, menyertai kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa melihat pada saat ini di dalam kita melayani Tuhan dengan berintegritas, dengan baik. Karena tema besar kita dalam bulan Mei ini yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan berintegritas. Oleh sebab itu, kita datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan hati yang jujur, dengan tugas tanggung jawab dengan baik. Tidak ada berpura-pura, tidak ada dengan hati yang setengah-setengah, tetapi kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang pada saat ini kita bersama-sama beribadah dalam rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah kesempatan, inilah pembuktian bahwa walaupun kita tidak dapat bertemu, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan jemaat kita, tetapi inilah membuktikan bahwa walaupun di rumah kita masih melayani Tuhan. Inilah pembuktian kita bahwa Tuhan adalah pintu itu sendiri. Jadi bagi kita tidak ada alasan bagi kita tidak beribadah, karena kita tidak beribadah berkumpul dengan teman-teman, dengan saudara-saudara lain di gereja dan di mana saja. Tetapi inilah kesempatan kita. Inilah kita membuktikan bahwa kita melayani Tuhan dengan integritas yang tinggi. Dimanapun kita berada, di rumah masing-masing. Itu membuktikan bahwa engkau adalah mengenal Tuhan, bahwa engkau mengenal pintu itu sendiri, bahwa engkau melayani Tuhan dengan berintegritas. Tidak ada pura-pura. Kalau kita ibadah, mungkin ibadah minggu, kita dilihat setiap minggu kita beribadah, turun beribadah. Pada saat ini kita akan dituntut. Apakah kita setiap minggu beribadah di rumah kita masing-masing atau tidak? Kalau tidak, berarti kita masih belum mempunyai integritas dalam kita melayani Tuhan. Artinya masih ada yang perlu dikoreksi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kepada kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengenal pintu itu sendiri. Marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Mari kita meluangkan waktu kita sejenak. Mari kita memberikan waktu kita untuk kepada Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada kita. Yakin dan percayalah, keluar masuk kita, Tuhan yang menyertai kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang melayani Tuhan dengan berintegritas. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Baik, kita masuk dalam doa sepakat. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman. Karena Engkau sendirilah yang mengatakan Engkau adalah pintu keselamatan bagi kami. Kami adalah manusia yang berdosa, kami adalah manusia yang hina. Tetapi karena kami mengenal Yesus, maka kami mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan dosa daripada Engkau. Sehingga layaklah kami ya Tuhan untuk melayani, mengasihi Engkau dalam kehidupan kami pada saat ini.
Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhanlah yang mendengarkan setiap seruan dan doa-doa yang kami panjatkan secara bersama-sama pada saat ini. Pada saat ini kami ingin mendoakan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, segala hal-hal yang tidak baik. Tetapi biarlah Engkau memberikan bangsa dan negara kami ini dengan kedamaian, kesejahteraan. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memerangi, melawan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau memampukan kami semua, bahkan Engkau memampukan pemerintahan kami, Engkau memberkati pemimpin kami, sehingga mereka mendapatkan solusi yang baik, mendapatkan vaksin yang baik, sehingga dapat mencegah virus ini ya Tuhan. Bahkan dapat menyembuhkan kembali, bahkan dapat memulihkan keadaan bangsa negara kami seperti sedia kala ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, sehingga mereka tetap selalu bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bahkan Tuhan yang selalu menolong, memelihara hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka selalu diberikan kesehatan umur yang panjang, sehingga mereka dapat melayani, bahkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-Mu ya Tuhan, pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, vikaris, siapapun yang terlibat pada saat ini ya Tuhan. Di mana pada saat ini ya Tuhan, kami melayani Engkau dengan penuh sukacita. Di mana pada saat ini kami mengabdikan diri kami kepada Engkau ya Tuhan, untuk menjadi alat kepujian bagi-Mu. Oleh sebab itu, pakailah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau selalu memberikan kami hikmat, kiranya Engkau selalu memberikan kami kebijaksanaan, kiranya Engkau selalu memberikan kami umur yang panjang, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, sehingga mereka juga dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga semakin hari kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan bersemangat. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, di mana pada saat ini saudara-saudara kami mengalami bersukacita, khususnya di bulan Mei ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, baik sukacita di dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Biar sukacita itu selalu ada dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami sedang jemaat kami yang ada di jemaat GKI Rantau, yang mengalami sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan, yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga mereka maupun di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami serahkan mereka ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan, yang sakit Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan, yang dalam mengalami pergumulan berat dalam kehidupan mereka, mari Tuhan Engkau yang datang di tengah-tengah mereka, sehingga Engkau menjadi penolong, penghibur, bahkan Engkau yang menjadi jalan solusi untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan mereka. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada jemaat GKI Rantau ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah mereka selalu berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah. Bahkan biarlah Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan dijauhkan kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tetapi biarlah kami selalu dinaungi dengan kasih Roh Kudus, sehingga kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Berkatilah setiap apa yang kami rencanakan, berkatilah setiap apa yang kami kerjakan, sehingga melalui semuanya itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
kuasa dan gembira sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil kita mengingat nas pengantar untuk persembahan pada hari ini Minggu yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum pundi kita jalankan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu yang indah ini, kami ya Tuhan jemaat-Mu GKI Rantau, di dalam kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Pada hari ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Engkau tahu ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami mau memberikannya, kiranya Tuhan mau berkati persembahan yang kami berikan ini, agar ya Tuhan berguna bagi pelayanan kami khususnya di Jemaat GKI Rantau, dan juga ya Tuhan berguna bagi sesama kami sebagai anak-Mu yang percaya. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Sambil pundi persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450, ayat yang pertama saja. Hidup kita yang benar dan apa yang seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Saatnya kita masuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat, mari kita kembali menyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 346. 346 ayat yang pertama dan yang kedua. Nanti pada ayat yang kedua sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau dan apa yang seterusnya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.
Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari Kamis.